warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Ya, seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Kali ini, saya sudah berada di Kelurahan Mekar Mulia. Dan penasaran akan membahas apa topik kali ini? Langsung saja kita sapa narasumber kita saat ini. Halo Sampurasun Bapak Ibu. Rampes. Selamat siang. Selamat siang. Iya, Bapak Ibu mangga disapa dulu wargi Bandungnya. Mungkin diawali dengan Ibu, silahkan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, saya Lurah Mekar Mulia, ya Eli Suprihatin, dan saya bertugas di sini sudah pas 4 tahun di akhir Februari ini, dan insya Allah besok saya memasuki Purna Bakti. Ya, pada kesempatan ini saya sangat bangga sekali bisa melakukan siaran ini, dan mungkin perlu saya sampaikan terima kasih untuk Diskominfo atas acara ini. Baik, terima kasih Ibu. Berarti hari ini terakhir Ibu ya menjabat sebagai Lurah Kelurahan Mekar Mulia. Betul, baik, pas saya. sekali 4 tahun ya. Pas. Baik. Iya, Ibu mohon kiranya dapat menjelaskan profil Ibu Kelurahan Mekar Mulia sendiri. Silakan. Baik. Untuk Kelurahan Mekar Mulia itu merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Panjilekan, di mana luas wilayahnya itu 121,52 hektar dengan jumlah RW 6 RW dan jumlah RT 37 ya, dengan jumlah penduduk sekitar 6.790, dan untuk laki-laki 3.470 dan perempuan 330. Baik. Ya. Itu untuk penduduk. Dan untuk mata pencaharian di sini banyak didominasi oleh pegawai swasta, atau karyawan swasta. Kenapa? Karena mungkin wilayah Mekar Mulia ini mencakup satu RW itu ada Pasar Gede Bage, betul, dan di situ banyak sekali para pelaku usaha di situ, dan juga ada Cimol, barangkali sudah tahu Cimol ya. itu yang ada di Gede Bage itu betul. Salah satu wilayah di Mekar Mulia adanya di RW 06. RW 06 ya. Iya. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasan profil dari Kelurahan Mekar Mulia sendiri. Nah, di sini kita membahasnya cukup menarik nih Ibu. Perlu kita lihat juga di belakang kita ini ada beberapa produk UMKM ya Bu, Bapak. Betul. Produk UMKM khususnya Kelurahan Mekar Mulia ini. Betul. Nah Ibu, apa saja Ibu produk-produk unggulan UMKM di Kelurahan Mekar Mulia? Ya. Untuk Mekar Mulia ini kita punya kebanggaan tersendiri ya. Iya. Khususnya ini untuk kerupuk Akinin ya, yang diproduksi dari tahun 2018 oleh Pak Ahmad Susilo ya, ada di RW 02. Dan ini kenapa jadi kebanggaan? Karena pemasarannya sudah ke luar negeri. Wow, luar biasa. Dan ini sudah ke Malaysia, juga sudah ke Qatar, juga ada ke Jepang, dan juga ke Amerika Serikat. Berarti banyak yang suka makanan tradisional di luar negeri juga gitu ya. Iya. Dan ini ada rujak Mang Edi. Iya. Ya. Jadi selain yang ini juga tadi selain di luar negeri, di dalam negeri juga sudah berbagai wilayah gitu sudah ramai. Dan ini rujak Mang Edi sama pemasarannya juga sudah di berbagai kota besar di Indonesia. Ini dari produk Yohat ya, dari Sejuk ya, dari RW 05, kalau ini dari RW 04. Nah, kalau Molen itu ada dari RW 04 ya, dari tahun 2013 itu juga mulainya ya. Ini sama-sama kerupuk, ini merupakan salah satu inovasi dari tadi Akinin itu. Baik. Barangkali. Iya, berarti memang dari salah satu produk di sini sudah go internasional ya Bu ya. Dan memang di setiap RW punya produk unggulannya masing-masing. Seperti itu. Ya. Satu lagi nih di RW 05 ini yang produk dari kerajinan akrilik ini ya. Dan
bawah binaan apa namanya? Yang ini Ibu, mohon maaf. Iya, Iya. Oh, itu. baik. Itu dari akrilik, dan ini untuk bunganya juga ya, bunga-bunga. Baik, baik. Nah, dibuat oleh warga dari RW 05 ini. 05 ya, Iya. kerajinan tangannya ya. Iya, betul. Baik. Mungkin dari Bapak mau menambahkan Bapak? Ya, jadi dengan keberadaan UMKM di Mekar Mulia ini, pada prinsipnya berangkat dari kreasi warga, Betul. dan kemudian kita coba membuat semacam kolaborasi lah. Iya. Karena bagaimanapun juga ketika UMKM itu hanya bergerak sendiri, maka lambat laun usahanya itu akan seret gitu ya. Iya. Sehingga bagaimana pengembangan berikutnya, ya kita coba sinkronkan dengan perkembangan zaman. Setidaknya kita masuk dengan sentuhan-sentuhan teknologi lah. Betul. Walaupun nampak sederhana di permukaan, nah, kita sampaikan hal-hal yang memang UMKM bisa memahami. Sehingga ketika tantangan zaman ini bergerak ke arah mana, Betul. mereka bisa mengikuti. Iya. Dan kita sederhanakan persoalan-persoalan itu tanpa harus ribet dengan IT dan sebagainya. Seperti itu. Betul, betul. Iya, baik. Tadi Ibu bilang bahwa ini ada yang didirikan di tahun 2018 Iya. dan 2017. Lalu pada saat pandemi itu bagaimana Bapak Ibu? Untuk pada saat pandemi mereka memang terpengaruh juga betul, ya, pastinya. agak berhenti. Oh, ya. sempat berhenti karena memang di situ juga kita selain susah mendapatkan bahan baku juga kan, karena memang di beberapa wilayah juga kan banyak yang berhenti usahanya. Betul, ya. betul. Dan juga ya tadi untuk istilahnya mereka juga safety ya, dari segi keamanan juga, dan pemasarannya yang juga memang masih belum bisa memungkinkan pada waktu pandemi itu. Betul, betul. Sempat berhenti. Sempat itu. berhenti ya. Iya. Kira-kira berapa tahun Ibu berhentinya? 2 tahun, 1 tahun? Tidak lama Tidak sih lama sebenarnya ya. ya, Wah, begitu pandemi udah selesai sudah mulai lagi, karena justru pada musim pandemi ini kan sistem belanja online juga Iya. kan Sempat tinggi ya. sempat tinggi. Mungkin ini betul. pemesanan yang lewat Iya. online itu, tapi juga jumlahnya yang terbatas Betul. ini. Berarti memang tidak lama ya pada saat berhentinya itu. Iya. Nah, kalau pada saat awal pendirian nih Bapak Ibu, ini memang dikelola individu, perorangan, atau memang awalnya dari kelurahan sendiri? Oh ya, ini semuanya adalah dilakukan oleh individu. Individu dulu Iya, ya. oleh individu ya, dan setelah apa namanya, kita kelurahan begitu mengetahui ada berdasarkan hasil pendataan, Iya. ada warga yang sangat apa namanya, produktif gitu Iya. ya, kita sama-sama melakukan satu pembinaan atau pendampingan di sinilah dengan apa namanya, dengan dinas-dinas terkait gitu. Jadi tidak hanya secara oleh kelurahan sendiri gitu ya, iya. apalagi kita kan langsung untuk kelurahan ada di bawah Kasih Ekonomi dan Pembangunan ya. Iya. Nah, jadi kita bekerja sama melalui dinas-dinas di Kota Bandung ini. Baik, berarti mensupport ya yang Iya, pastinya Bapak Ibu. betul. Baik. Nah, lalu Bapak Ibu, untuk faktor-faktor sendiri nih, apa saja yang membuat sektor UMKM kurang mampu di pasar global? Mungkin dari Bapak barangkali. Baik. Ya, UMKM itu saya juga mendapatkan istilah dari penamaan UMKM. Iya. Skup kota itu bahkan menyebutnya hanya sampai UMK. Ya, UMK ini usaha mikro kecil. Karena kalau udah berbicara menengah itu cakupannya ke provinsi katanya. Luas, betul. Nah, dari Iya. situ saja tempo hari karena yang tadi Ibu sampaikan, kita mendapatkan kesempatan untuk belajar bersama dinas-dinas yang memiliki komitmen untuk memajukan UMKM. Akhirnya kita mendapatkan pemahaman itu. Iya. Sehingga di mana kendala kita sebagai pelaku UMKM tidak mampu bersaing secara global. Hal sederhana yang pernah kami peroleh misalnya dari salah satu dinas itu,
Bapak Ibu punya BMC nggak? Wah, dari istilahnya Ibu udah bingung ya Bu. Iya. Ternyata BMC itu apa? Bisnis model Canvas, Canvas, maaf. Bisnis model Canvas itu apa? Jadi Ibu Bapak punya ide, kemudian ingin disampaikan kepada publik atau kepada siapapun, sehingga produk Ibu akan mendapatkan atau produk Bapak akan mendapatkan dukungan. Maka tidak berbicara lagi proposal katanya. Iya. Nah, kita belajar itu. Dengan satu lembar keterangan berbicara di depan orang yang akan kita jadikan mitra, cukup 5 menit mereka akan menjadi tertarik dengan produk yang kita miliki. Nah, hal-hal yang begitu kemudian ini yang hambatan-hambatan dari sisi pengetahuan. Nah, sehingga untuk pengembangan ke arah persaingan global diperlukan ada peningkatan pengetahuan tadi. Sampai pada akhirnya kita berinisiatif ya Bu, membuat semacam ya website sederhana agar ketertinggalan itu tidak lagi kita alami lah. Walaupun memang mengolah website itu bukan hal yang mudah juga. Iya, betul. Nah, apalagi untuk pelaku UMKM yang notabene masih ya mengandalkan kemampuan otodidak, apa yang dimiliki seadanya hanya untuk bertahan hidup hari ini dan esok gitu. Tapi hari ini dengan sentuhan-sentuhan IT, digital, ada terbuka pemikiran untuk mengarah kepada bagaimana saya mampu bersaing secara global. Ya alhamdulillah mungkin tadi Ibu menyontohkan bagaimana ini kerupuk loh, panganan harian kita, tapi ternyata ketika mendapatkan sentuhan yang khas atau yang khusus, kemudian ada orientasi kepada pengembangan persaingan global, ternyata mampu juga menembus hal itu gitu. Iya, Bapak tadi berbicara website-nya ya Bapak ya, atau mungkin disebut working space. Oh, co-working space ya, betul. Boleh diperlihatkan kepada wargi Bandung barangkali websitenya? Jadi itu lokal ya, memang Bapak dan rekan-rekan yang membuat ya? Jadi co-working space ini sebetulnya salah satu program yang digulirkan Dinas Budaya Pariwisata untuk mengangkat produk lokal atau mereka dinas itu menyebutnya bagaimana UMKM naik kelas. Betul. Nah, naik kelasnya ini seperti apa? Ya tentunya adalah satu, bertahan dalam proses persaingan global. Kemudian salah satu ciri persaingan global adalah mau tidak mau kita harus melek IT. Iya, betul. Nah, sehingga co-working space yang kemudian kita buat itu kan ini tampilan semacam marketplace. Bisa lebih atas Bapak, mohon maaf. Nah, itu. Jadi marketplace-nya ini kita posisikan untuk ke kamera yang ini. Untuk menginventarisasi UMKM lah. Oh, baik. UMKM di Mekar Mulia itu banyak. Selama ini kita hanya mencatat saja. Ada UMKM si A, si B, si C. Iya. Tapi di sini selain mencatat, kita tampilkan juga produk yang mereka punya. Kemudian karena sebuah website tidak mungkin kosong ya. Betul. Akhirnya ada deskripsinya juga ya Pak ya. Itu, belajar perkembangan belajar IT-nya itu bagaimana memotret atau memoto produk. Iya. Ini salah satu misalnya salah satu kesenian Sunda untuk kegiatan pesta pernikahan dan sebagainya. Ini bagaimana cara motretnya, kita belajar. Bagaimana membuat naskah-naskah ini sehingga kita bisa memberikan keterangan ini produk yang dimaksud unggul itu, bagaimana kita menuliskannya, kita bikin skripnya. Dengan hal-hal yang seperti tadi, Pak ini kan lama bikinnya. Tidak kok, hari ini IT juga yang membantu kita sampai bisa melahirkan naskah-naskah yang diharapkan oleh para UMKM. Makanya tadi saya bicara bagaimana kita menyederhanakan hal-hal yang bersifatnya IT, sebab pelaku UMKM mungkin lebih banyak disibukkan oleh aktivitas produksi, sementara hal yang bisa mendorong mereka naik kelas, mereka sedikit lupa gitu. Tapi dengan cara kolaborasi ini, kita menjadi kekuatan yang tumbuh bareng gitu. Intinya begitu. Baik. Wah, cukup kreatif sekali berarti ya, sampai dibikinkan websitenya seperti ini. Berarti ini dari kapan Pak websitenya sendiri? Kalau inisiatif websitenya dari 2003. Dari 2003, wah cukup lama kalau juga. Kita menghimpun, ini juga sebelum melangkah kepada proses membuat website ini, itu kan memang ada pelatihan. Pelatihannya cukup lama, sekitar 3 bulan.
3 bulan terdiri dari 20 materi ya. 20 materi tentang ekonomi kreatif. Satu materi ekonomi kreatif kita selesaikan 3 jam pelajaran. Istilahnya ya, 3 JP ya. Iya. Nah, selepas itu ada pendampingan 3 bulan, bagaimana praktek dari ke-20 materi ekonomi kreatif tersebut. Jadi lengkaplah 6 bulan kita belajar, baru mulai ngeh lah, oh beginilah seharusnya ketika UMKM ingin naik kelas. Betul, betul. Istilahnya kreasinya adalah website. Iya. Sebenarnya bisa hal yang lain, mungkin belum terpikirkan ya Bu hari ini. Tapi kita juga akhirnya berkomunikasi dengan beberapa provider penyedia layanan hosting. Iya. Hosting banyak, tapi akhirnya kita inspirasinya lebih banyak karena kita ini ngumpul bareng-bareng. Apakah kemudian bentuk dari produk IT-nya berupa marketplace, tapi marketplace-nya lokal. Yang lokal. Ya. Baik, Kenapa lokal? baik. Ya kita ingin menjaga siklus keuangan tidak kemana-mana. Kemudian di antara pelaku usaha yang ada di dalam website itu saling kenal gitu. Betul. Kalau sudah demikian, maka apapun yang akan kita kerjasamakan, supportingnya akan lebih cepat. Baik, baik. Nah, lalu warga sendiri Pak sudah tahu perihal website ini? Ya, ini kan Sudah. ini produk-produk warga Produk ini. warga juga Ya. ya, maksudnya warga sekitar pasti sudah ngeh Ya. dengan website Ya, tersebut. kalau mungkin dari sisi presentasi sudah tahu berapa banyak dan sebagainya, ya hitungannya relatif masih kecil lah. Betul. Karena kita dari 2003. Cuman kita coba kembangkan komunikasinya melalui komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok yang ada di tingkat kelurahan ini. Kemudian mereka istilahnya saling bertukar informasi itu. Betul. Satu persatu tiap hari itu datang, Pak bikinkan saya URL produk yang untuk pemasaran produk saya. Betul. Oh ya sudah, apa yang saya harus siapkan misalnya kata warga itu. Ya cukup nama produk, foto, sama nomor telepon. Nanti skripnya ada tim yang akan membuatkan. Iya. Sampai akhirnya terbuat susunan script writer seperti ini. Betul. Dan nomornya juga langsung menghubungi ke yang punya produknya ya Pak ya? Iya. Baik, Nah ini baik. kan muncul nomor WA. Nomor WA-nya. Jadi ketika WA ini diklik, ini langsung kepada si pelaku UMKM. Langsung ke chat room-nya. Betul. Ya silakan. Istilahnya ini mengantar si pelaku UMKM mendapatkan lead lah istilahnya Iya, gitu. iya, Kalau iya. udah kontak-kontakan WA mau pesan ini silakan. Iya, betul. Baik, baik. Barangkali dari Ibu mau menambahkan Ibu? Ya betul tadi yang disampaikan oleh Pak Teguh bahwa kunci utama dalam menghadapi era globalisasi ini tadi dengan adanya kita paham dengan teknologi. Betul, ya. betul. Jadi sebenarnya kita tidak bisa apa-apa untuk membantu mereka, tapi kita berusaha untuk membantu mereka dengan cara seperti ini. Itu saja barangkali. Baik, baik. Nah, ini kembali lagi kepada Pak Teguh nih karena selaku pelaku UMKM di sini. Ya, Bapak, kalau di era digital ini permasalahan apa saja Pak yang dihadapi oleh UMKM? Oh, baik. Jadi UMKM ini kalau skala lokal, usaha kecil menengah lebih fokus kepada pengembangan personal ya UMKM itu. Sementara mau tidak mau kan namanya bentuk usaha itu nggak bisa sendiri. Betul, betul. Ya paling tidak kita produk makanan bahan bakunya kan nggak kita punya, harus dari orang lain. Nah, mengakses kepada pasar atau penyedia produk bahan baku sendiri itu masih dilakukan pribadi-pribadi. Kan kalau beli personal kepada bandar atau misalnya distributor gitu kan nggak bisa tembus. Hubungannya pasti dengan pengecer. Betul. Ketika barang mendapatkan dari pengecer ya otomatis harganya lebih tinggi. Betul. Tapi ketika kita berhimpun, paling tidak untuk menembus distributor, mereka juga akan melihat, oh iya ini komunitas UMKM memerlukan bahan baku dalam jumlah banyak, distributor akan langsung memberikan kepada kelompok usaha tersebut. Nah hari ini
belum banyak dilakukan di lingkungan sekitar kita. Tapi kedepannya usaha-usaha ini akan terus kita dorong melalui apa istilahnya sharing penyadaran tadi. Karena dalam beberapa sesi pelatihan yang kita ikuti juga melalui undangan-undangan kepada kelurahan, itu banyak yang menyarankan ke arah sana untuk pengembangan UMKM ini. Jadi jangan sendiri-sendirilah. Coba ngumpul bareng gitu. Terus pikirkan jalan keluarnya bersama. Betul. Ketika memang UMKM menghadapi hambatan-hambatan untuk pengembangan usahanya, mungkin seperti itu. Betul. Berarti diperlukan sharing-sharing juga nih antar warga. Jadi betul. Bukan hanya pemerintah atau kelurahan saja nih yang harus ikut andil dalam hal ini ya. Baik-baik. Nah, Ibu, untuk Ibu apa saja Bu hal yang harus dilakukan untuk bisa mengembangkan UMKM? Ya, selain kita meningkatkan skill juga ya. Kita juga harus mengenal dari kualitas dari bahan baku juga kan. Otomatis dengan kualitas bahan baku yang bagus juga akan menghasilkan produk yang bagus. Betul. Dan UMKM itu sendiri akan maju, itu salah satunya. Dan ini berarti di sini kita juga dilakukan beberapa pelatihan sebenarnya ya untuk mengembangkan UMKM terutama di Kelurahan Mekar Mulia ini, yaitu kita bekerja sama dengan Karang Taruna dari program PIPPK, yaitu kita pernah juga mengadakan pelatihan wirausaha berbasis teknologi dan internet, itu pernah dilakukan. Dan untuk PKK-nya sendiri sama dari PIPPK itu kita melakukan pelatihan tentang pengemasan yang bisa menarik, yang bisa orang tertarik langsung untuk membeli lah seperti itu. Nah, dan ini juga dilakukan bukan hanya oleh kelurahan, ternyata UMKM ini juga sudah dilakukan pendampingan dan pembinaan oleh UMKM, Dinas UMKM Kota Bandung, bahkan sama provinsi juga ya, dari Disdagin ya, dari mana. Makanya kenapa bisa tembus ini juga yang ke Malaysia itu melalui UMKM provinsi gitu ya. Sampai keluar. Itu jadi usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan UMKM itu sendiri. Baik, berarti memang ada pembinaan, ada sharing-sharing juga ya untuk sebelumnya melakukan penjualan produk-produk ini. Termasuk pentingnya pengemasan juga ya, bagaimana agar bisa konsumen tertarik dan sebagainya. Baik, Ibu, terakhir nih ajakan nih untuk wargi Bandung agar bisa terus mengembangkan UMKM. Silakan. Baik, untuk warga Mekar Mulia khususnya di sini yang berperan sebagai UMKM ya, untuk tetap semangat dalam menjalankan usahanya dan untuk kita tetap belajar ya, mencari inovasi ya, atau terobosan baru yang tadi bisa meningkatkan kualitas dan juga bisa lebih menarik ya. Seperti sebenarnya ini juga sudah dilakukan inovasi ya, dari kerupuk ini juga ada kerupuk banjer ya, dari rempah, dari bawang jeruk ya. Dan ini yang awalnya dilakukan oleh ayahnya Pak Ahmad Susila, dan ini juga oleh anaknya diteruskan yang seorang disabilitas. Nah, itu keunggulannya. Jadi kita berharap mereka tetap semangat ya, yang apalagi yang punya keterbatasan di sini. Itu harapan kami seperti itu. Mari tetap semangat untuk UMKM di Kelurahan Mekar Mulia ini. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin dari Bapak Teguh mau menambahkan, silakan. Jadi mungkin dalam hal ini dari optimisme ya yang perlu kita bangun dalam pengembangan UMKM, karena bagaimanapun juga perhatian terhadap UMKM khususnya Pemkot Bandung ini, kalau kita awal tahunya hanya UMKM urusannya dengan Dinas Koperasi UMKM, ternyata tidak. Sedikitnya ada 4 atau 5 dinas yang memang punya konsentrasi ke arah sana. Ini terkait dengan pelatihan-pelatihan yang pernah kita ikut ya Bu. Misalnya ada selain Dinas Koperasi UMKM, kemudian ada Dinas Industri Perdagangan, kemudian di coworking space tadi berasal dari Dinas Budaya dan Pariwisata, kemudian ada lagi dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan terakhir itu kami komunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk pelatihan, untuk pelatihan-pelatihan yang
kita harapkan untuk menambah skill tadi. Ternyata ya artinya dengan hal ini kesendirian berusaha dalam UMKM mungkin sudah bisa kita akhiri lah dengan adanya inisiatif-inisiatif dari pendekatan Pemkot tadi, dan kita merasakan betul bagaimana manfaat kehadiran program-program tersebut. Apalagi ya saya beruntung ya berkegiatan di tingkat kelurahan karena semua program dari OPD itu organisasi perangkat daerah itu pasti muaranya di kelurahan, jadi informasinya lebih banyak tahu di sini. Betul. Baik. Iya, terima kasih Bapak. Jadi memang untuk seperti pembinaan atau bantuan support dari pemerintah itu juga sangat penting ya Pak ya, khususnya untuk perkembangan UMKM lokal ini. Baik, terima kasih Pak Teguh, Ibu Eli sudah sharing-sharing bersama kita, sudah membagikan informasi juga. Sehat selalu dan semoga semuanya dilancarkan. Terima kasih. Ya, Wargi Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.